Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kismatis shadaqat. Bab jelasaken pembagiane piro-piro zakat. Bab jelasaken pembagian ku tasarruf piro-piro zakat. An Abi Sa'idin al-Khudri. Hadis diriwayataken saking sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala dawu Abu Sa'id al-Khudri. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahillu shadaqatu li ghaniyin illa li khamsah. La tahillu hukume ora halal. Kapan ora halal iku berarti haram hukume. Apa shadaqatu zakat li ghaniyin dinaknang kadhe wong sugih. Wong sugih iku haram nerima zakat. Wong sugih iku haram nerima zakat ya. Wong kang dunia dicukupi ki haram nerima zakat. Illa li khamsatin angin kaduwe wong sugih kang 5. Orang kaya haram nerima zakat kecuali ada orang kaya boleh menerima zakat, boleh menampani zakat, yaitu ada 5. Li'amilin rupane kadue panitia alaiha ing atase sedekah. Nomor 1 amil zakah. Amil zakat itu kebenaran dia hartanya lebih. Dia menjadi orang kaya, itu boleh menerima asal atas nama amil. Itu ya, jadi amil itu tidak harus melarat loh. Malah kula setuju amil itu sugi. Pokat zakat yang kowe tumplek ditemponi. Niku ya mangga mawon ya, tapi melarat ya beli papat. Oh, kadang-kadang amil zaman kin berdasi kan ning kantor-kantor kan. Ning Kabupaten Cirebon lah. Basnas sih kok karo kula sepatunya bagus kan ya. Beli papa nih terima zakat. Boleh kata Nabi. 1 aurajulin istaroha bimalihi. Atawa rajulin wong lanang istaroha kang tuku sapa rajul ha ing sedekah bimalihi kelawan harta bendane rajul. Kelawan harta bendane rajul. Nomor 2 seorang laki-laki istaroha bimalihi tuku sedekah, tuku zakat tapi dengan harta bendanya. Artinya gini. Ini artinya. Ada orang yang berhak menerima zakat. Masalah contohnya fakir miskin. Nah, fakir miskin menerima zakat. Tuh. Nah, berarti yang dimiliki oleh fakir miskin adalah zakat. Terus ada orang kaya membeli zakatnya fakir miskin, tapi dengan hartanya sendiri. Dia mengeluarkan zakat. Datang fakir miskin, udah dibeli saja sama saya berasnya. Nah itu kan zatiannya berasnya kan zakat. Itu boleh. Tapi sesudah diterima pada mustahiknya. Paham gak? Nomor 1,
panitia zakat, kaya boleh. Yang kedua, ada zakat, bentuknya zakat. Apa uang? Ada uang bisa dibeli ya. Misalnya beras lah. Beras atau gandum. Yes. Nah, beras itu dimiliki oleh mustahil zakat. Orang berhak menerima zakat, kayak fakir miskin. Misalnya ya, atau sabilillah, atau musafir, dia menerima zakat. Nah, musafir ini tidak butuh beras karena dia akan pergi. Nah, maka dibeli oleh orang kaya. Kita dibeli zakat ke? Ake, anak sekintal, tapi kita beli butuh beras, nggak butuh beras, cuman butuh uang sebab kita perjalanan. Tuh, musafir yang kehabisan ongkos. Orang kaya datang membeli. Padahal beras itu beras zakat. Boleh tidak? Boleh. Yang beli siapa? Orang kaya. Akhirnya zakat itu kemudian dibeli oleh orang kaya. Jadi tidak langsung orang kaya, tidak. Jangan orang kaya ada zakat dibeli, nggak boleh. Melalui orang dulu, maksudnya khoten. Melalui orang yang berhak. Paham ya? Nomor 3, al-ghorimin. Atawa wong kang beutang. Sugi utang. Nah, ada orang kaya kemudian punya hutang. Tapi hutangnya itu bukan untuk foya-foya, bukan ya. Betul-betul marah punten ya. Sampai aja dari wong sugih kang dasi ning bank kadang-kadang mau beli duit kan enggak? Buktinya utang. Oh, terus diangsur setiap bulan. Khorim. Oh, enggak bisa bayar. Khorim enggak bisa bayar. Padahal dia itu dulunya kaya, tapi nggak bisa bayar. Itu bisa menerima zakat untuk dibantu. Paham ya? Itu khorim contohnya. Oh, kadang-kadang begini, masjid bongkar, des, bikin panitia. Loh, panitianya orang kaya, masjid diutang. Jadi kadang-kadang mengatasnamakan khorim, punya hutang untuk masjid, untuk diri sendiri. Kadang-kadang dia ngambil dari zakat itu ya. Kadang-kadang panitia begitu, panitia mau nombok kan, terus bongkar. Ketika ditagih nggak punya uang, gimana? Akhirnya dia boleh menerima zakat. Itu ya. Orang khorim itu kadang-kadang kan nggak mesti orang melarat ya, kadang-kadang orang kaya juga lebih banyak hutangnya kadang, tapi nggak bisa dibayar. 3, al-ghazin fisabilillah, atau orang yang berperang, al-ghazin atau orang perang fisabilillah dalam meluhurkan agama Allah. Istilahnya tentara sukarelawan, pejuang sukarelawan. Yang tidak digaji oleh pemerintah. Kayak orang-orang kaya di sini berangkat ke Palestina, membantu Palestina. Itu boleh dibiayai, diambil uangnya dari zakat. Padahal yang berangkat orang kaya. Ini boleh, karena apa? Sabilillah, berjuang di jalan Allah. Iya, ghazin fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, sabilillah. Makanya sabilillah itu kadang-kadang tidak dimaknai perang saja. Kadang-kadang sabilillah itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kayak kita kan ini. Kita ini berjuang di jalan Allah. Apa rupanya? Ngajar orang digaji. Ngajar rutin, tajuk-tajuk, didik bocah ngal sore terus. Sabilillah, berjuang di jalan Allah. Terus orangnya kaya, boleh tidak terima zakat? Boleh, atas nama sabilillah, bukan atas nama orang kaya. Paham ya? Really? Sebab anak kritikan, orang kaya sih, kiai kaya sih tidak boleh menerima zakat sih, konon. Kalau atas nama kaya tidak boleh. Tapi kalau atas nama al-ghazin fisabilillah atau orang berjuang,
fisabilillah. Bukan perang saja, bukan. Maka tinggal datang kitab Tafsir Munir. Angriku Imam Qofal nakwakan sabilillah ay sabil khairat. Sabila itu mana-mana jalan untuk kebaikan. Itu namanya sabilillah. Oh. Jadi ada yang mengkritik, Ustadz tidak boleh menzakat, ya konon. Ini gitu. Jadi ghazin, orang yang berjuang fisabilillah. Yo. Itu ya, maka ditinggali tentang tafsir ghazin min tahammuli dainan li islahi dzatil bayin fayu'ta minas shadaqah ma yu'addi bihi hadad dain wa in kana ghaniyan fala yuqalahu bisa min malihi wa qila al gharim alladhi alaihi dainu aktsaru min malihi. Oh. Gharim niki ya, gharim man tahammala dainan, atau orang yang punya lebih banyak hutangnya daripada harta bendanya. Ghazin fisabilillah mujahidun yang kalimatillah tuh. Orang yang berjuang di jalan Allah, mujahid dengan kalimatillah. Fa yu'ta minaz zakati wa in kana ghaniyan, walaupun dia kaya. Gitu ya. Ghazin fisabilillah ay mujahidun li'ilai kalimatillah. Orang-orang berjuang untuk menegakkan agamanya Allah. Oh, ini tafsirnya, tafsir hadisnya. Oh, fa yu'ta minaz zakat, maka dia diberikan dari uang zakat, boleh. Apalagi kalau usaha marat. Nonton lo, paham gak? Sebab usah lah kami kirakan kang di kampung nggak, makanya dewek kepada ketapa waktu semua kono beli zakat pisan, bayar kuning banget di kampung kon bayar, bocah kon bayar bubar, lo jeng ngaji jangan SPP ya kedik, pangsane usah di malaikat, lo, on SPP ya kedik deh, zaman ini listrik kudu bayar, bocah wesu anak sanyoe, kok. Betul ya. No, kadang-kadang ngajar terus, akhirnya diomongin mau koten. Wis mau konon, akhirnya mau konon. Ning kampung kan ngomong bahwa ngaji be, duwe mantu, laki nih ngaji, pakani kitab dapat ya gue nih gue. Pegat bae aja gue kan melas kan. Lah siapa kami kirakan no? Kami kirakan siapa duwe zakat. Itu yang melarat, yang kaya juga boleh lah. Ya, menurut kita sih boleh. Sebab siapa yang akan memikirkan? Itu ngeriki lo, kanjeng Nabi lo yang akan dawo ya. Jadi mujahid fisabilillah, ngeriki, ghazin fisabilillah, ay mujahid li'ilai kalimatillah ta'ala. Fayu'to, maka diberikan dia. 4. 5 au miskinun, atau wong miskin. Tusodiko, kang dupai sodako maksudnya dupai zakat sopale miskin. Miskin dupai zakat. Tuh. Minha saking sodako. Orang miskin dikasih zakat, bro. Nah, berarti berasnya beras zakat. Tuh. Uangnya uang zakat. Fahda maka hadiahkan sopo miskin minha saking sodako li ghanin mari wong sugih. Orang miskin menerima zakat. Tuh, berarti berasnya kalau beras atau uangnya uang zakat tuh. Semono miskinnya loh. Wis diterima nih miskin, toli dinakna wong sugih. Nih, untuk bapak aja. Maaf Pak, bapak sendiri butuh. Oh enggak, saya pengen sedekah sama sampean. Ada orang miskin begitu. Saking apa saya menghormati wong sugih karena begini bantu. Akhirnya pengen bales. Ora duwe dhewe kecuman keberah oleh duit zakat. Tuh. Wis yo sampean med ya wong sugih. Lah kun duit apa kun berasa apa? Sedekah boleh, tapi sudah di tangan miskin. Paham nggih? Oh. Jadi diulang lagi, satu orang kaya yang boleh menerima zakat itu yaitu satu panitia zakat. Nomor 2, ada seorang lelaki membeli dari hartanya itu, yang dibeli itu adalah barang zakat, tapi sudah di tangan orang yang berhak tuh. Nomor 3, orang yang punya hutang. Orangnya kaya tapi hutangnya lebih banyak hutangnya ya. Boleh. Nomor 4, orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. 5, orang miskin kemudian sodakonya diberikan kepada orang kaya, dihadiahkan kepada orang kaya.